Halo semuanya, saya Dr. Adam Maulana. Apa kabar hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk kembali menyaksikan video edukasi kesehatan ini. Dukungan dan antusiasme Anda menjadi semangat bagi saya untuk terus berbagi informasi yang bermanfaat mengenai kesehatan telinga. Saya berharap setiap video yang saya bagikan tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga kesehatan organ pendengaran. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak memperhatikan kesehatan telinga. Banyak orang menganggap kotoran telinga sebagai sesuatu yang harus selalu dibersihkan hingga benar-benar bersih. Padahal, kotoran telinga atau serumen memiliki fungsi yang sangat penting. Serumen merupakan mekanisme alami tubuh yang berperan melindungi liang telinga dari debu, kotoran, bakteri, jamur, hingga serangga kecil yang dapat masuk ke dalam telinga. Selain itu, serumen juga membantu menjaga kelembapan kulit liang telinga sehingga tidak mudah mengalami iritasi atau luka. Namun, meskipun memiliki fungsi sebagai pelindung alami, bukan berarti kotoran telinga boleh dibiarkan menumpuk terlalu lama. Dalam kondisi tertentu, serumen yang terus bertambah dapat menumpuk dan menyumbat liang telinga. Penumpukan ini seringkali terjadi secara perlahan sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Akibatnya, telinga dapat terasa penuh, pendengaran menjadi berkurang, muncul dengingan, rasa tidak nyaman, bahkan pada sebagian orang dapat menyebabkan pusing atau gangguan keseimbangan. Kondisi seperti ini tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup apabila tidak segera ditangani. Saya juga ingin mengingatkan agar kita menghindari kebiasaan membersihkan telinga menggunakan cotton bud atau benda tajam hingga terlalu dalam. Kebiasaan tersebut justru sering mendorong kotoran semakin masuk ke dalam liang telinga sehingga semakin sulit dikeluarkan. Selain itu, tindakan yang tidak tepat juga dapat menyebabkan luka pada liang telinga, memicu luka, bahkan meningkatkan risiko cedera pada gendang telinga. Oleh karena itu, membersihkan telinga sebaiknya dilakukan dengan cara yang benar dan aman. Jika memang terjadi penumpukan serumen atau muncul keluhan seperti telinga tersumbat, nyeri, keluar cairan, atau pendengaran berkurang, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar mendapatkan penanganan yang sesuai. Pada video kali ini, kita akan melihat salah satu kasus penumpukan kotoran telinga yang telah berada cukup lama di dalam liang telinga. Melalui proses pembersihan ini, Anda dapat memahami bagaimana serumen dapat berubah bentuk, mengapa proses pembersihan harus dilakukan secara hati-hati, serta pentingnya menjaga kesehatan telinga sejak dini. Saya berharap tayangan ini dapat menjadi edukasi sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa menjaga kesehatan telinga adalah bagian dari menjaga kualitas hidup. Mari kita saksikan video ini bersama. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan menginspirasi kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan telinga mulai dari sekarang. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda selalu sehat dan sampai jumpa pada video edukasi berikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas salah satu komponen penting yang sering dianggap sebagai kotoran biasa, padahal memiliki peran biologis yang sangat besar, yaitu minyak serumen telinga. Banyak orang beranggapan bahwa seluruh serumen harus dibersihkan hingga benar-benar habis. Padahal, dari sudut pandang ilmu anatomi, fisiologi, dan otolaringologi, minyak yang terkandung di dalam serumen merupakan bagian penting dari sistem pertahanan alami telinga. Anatomi pembentukan serumen. Serumen diproduksi pada sepertiga bagian luar liang telinga oleh dua jenis kelenjar, yaitu kelenjar sebasea, sebaceous glands, dan kelenjar ceruminosa, ceruminous glands. Kelenjar sebasea menghasilkan sebum, yaitu minyak alami yang kaya akan lipid, sedangkan kelenjar ceruminosa menghasilkan sekresi yang mengandung berbagai protein pelindung. Kedua sekresi tersebut kemudian bercampur dengan sel kulit mati, serpihan keratin, rambut-rambut halus, serta sedikit debu yang tertangkap di liang telinga hingga membentuk serumen. Komponen minyak dalam serumen terdiri atas berbagai senyawa lipid, seperti trigliserida, asam lemak rantai panjang, kolesterol, ester lilin, wax esters, squalen, dan berbagai hidrokarbon. Kombinasi zat-zat ini memberikan tekstur khas pada serumen, baik yang bertipe basah maupun kering. Menjaga kelembapan kulit liang telinga. Fungsi utama minyak serumen adalah mempertahankan kelembapan kulit liang telinga. Kulit yang melapisi liang telinga sangat tipis dan melekat langsung pada tulang pada bagian dalam. Karena sangat tipis, kulit ini mudah mengalami kekeringan apabila kehilangan lapisan minyak alaminya. Sebum membentuk lapisan tipis yang bekerja seperti pelembab alami.
Lapisan ini mengurangi penguapan air dari permukaan kulit sehingga jaringan tetap lentur dan tidak mudah pecah. Dengan kelembapan yang terjaga, kulit liang telinga mampu mempertahankan fungsi perlindungannya terhadap lingkungan luar. Apabila minyak alami hilang akibat pembersihan yang terlalu sering, penggunaan sabun secara berlebihan, atau masuknya bahan kimia tertentu, kulit liang telinga dapat menjadi kering, bersisik, mudah gatal, dan lebih sensitif terhadap gesekan. Pelumas alami bagi liang telinga. Selain menjaga kelembapan, minyak serumen juga berfungsi sebagai pelumas alami. Saat seseorang mengunyah, berbicara, atau menggerakkan rahang, kulit liang telinga mengalami gerakan kecil yang terus-menerus. Lapisan minyak mengurangi gesekan antara kulit dan udara maupun antara kulit dengan serumen yang sedang bergerak keluar. Tanpa pelumasan yang cukup, gerakan tersebut dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau iritasi ringan. Sistem pertahanan terhadap partikel asing. Minyak serumen memiliki sifat lengket yang sangat penting dalam mekanisme pertahanan telinga. Debu, pasir, serbuk sari, polusi udara, hingga partikel mikroskopis yang masuk liang telinga akan lebih mudah menempel pada lapisan serumen dibandingkan langsung mencapai gendang telinga. Setelah partikel-partikel tersebut tertangkap, tubuh akan mengeluarkannya secara perlahan melalui mekanisme migrasi alami kulit liang telinga yang bergerak ke arah luar. Dengan demikian, minyak serumen membantu menjaga kebersihan telinga tanpa perlu dibersihkan secara berlebihan. Membantu menjaga keseimbangan pH. Serumen memiliki pH yang cenderung sedikit asam, umumnya berada pada kisaran 4 hingga 6. Kondisi ini sering disebut sebagai acid mantle, yaitu lapisan pelindung alami yang membantu menjaga lingkungan liang telinga tetap stabil. Minyak yang terkandung di dalam serumen berperan mempertahankan keseimbangan pH tersebut. Lingkungan yang sedikit asam membuat banyak mikroorganisme sulit berkembang secara berlebihan. Oleh karena itu, lapisan minyak merupakan bagian dari mekanisme pertahanan biologis telinga, mengandung senyawa antimikroba alami. Selain lipid, minyak serumen juga bercampur dengan protein-protein pertahanan tubuh, seperti lisozim, lisozime, laktoferin, laktoferrin, imunoglobulin A, IgA, peptida antimikroba. Protein-protein tersebut membantu menghambat pertumbuhan berbagai mikroorganisme yang masuk ke liang telinga. Minyak berfungsi sebagai media yang menjaga senyawa-senyawa tersebut tetap tersebar merata pada permukaan kulit liang telinga, mencegah masuknya air berlebihan. Karena kaya akan lipid, minyak serumen bersifat hidrofobik, yaitu cenderung menolak air. Sifat ini membantu mengurangi jumlah air yang langsung menempel pada kulit liang telinga saat mandi, berenang, atau terkena hujan. Walaupun air tetap dapat masuk ke liang telinga, lapisan minyak membantu mempercepat proses pengeringan dan mengurangi kontak langsung air dengan kulit. Hal ini berkontribusi dalam menjaga kondisi kulit liang telinga tetap sehat. Membantu mekanisme pembersihan alami. Telinga memiliki sistem pembersihan otomatis yang dikenal sebagai epithelial migration. Sel-sel kulit pada liang telinga secara perlahan bergerak dari arah gendang telinga menuju bagian luar. Bersamaan dengan proses ini, serumen yang telah menangkap debu dan partikel asing ikut terdorong keluar. Tekstur minyak membuat serumen tetap lentur sehingga lebih mudah mengikuti proses migrasi alami tersebut. Jika kandungan minyak terlalu sedikit, serumen dapat menjadi sangat kering dan lebih mudah menumpuk, mengurangi risiko iritasi mekanis. Lapisan minyak juga melindungi kulit dari gesekan akibat penggunaan alat bantu dengar, earphone, atau pelindung telinga. Dengan adanya pelumas alami, tekanan yang diterima kulit liang telinga menjadi lebih kecil sehingga kenyamanan tetap terjaga. Faktor yang memengaruhi produksi minyak serumen. Produksi minyak serumen dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor genetik, termasuk variasi gen ABCC11 yang memengaruhi tipe serumen usia, karena aktivitas kelenjar cenderung menurun pada usia lanjut, pengaruh hormon, terutama hormon androgen yang memengaruhi aktivitas kelenjar sebasea, kondisi lingkungan, seperti udara yang sangat kering atau sangat lembab, kebiasaan membersihkan telinga terlalu sering, penggunaan alat bantu dengar atau earphone dalam waktu lama. Perbedaan faktor-faktor tersebut menjelaskan mengapa setiap orang memiliki jumlah dan tekstur serumen yang berbeda. Pentingnya menjaga minyak serumen tetap seimbang. Dalam praktik klinis, tujuan pembersihan telinga bukanlah menghilangkan seluruh serumen, melainkan mengatasi penumpukan yang menimbulkan keluhan. Mengangkat seluruh lapisan minyak secara berlebihan justru dapat mengurangi perlindungan alami liang telinga. Oleh karena itu, pembersihan telinga sebaiknya dilakukan hanya bila diperlukan dan menggunakan metode yang aman. Hindari memasukkan cotton bud, penjepit rambut,
atau benda lain ke dalam liang telinga karena dapat mendorong serumen lebih dalam dan mengganggu mekanisme pembersihan alami. Kesimpulan, minyak serumen merupakan komponen penting dalam sistem pertahanan telinga. Fungsinya tidak hanya menjaga kelembapan dan melumasi kulit liang telinga, tetapi juga membantu menangkap partikel asing, mempertahankan keseimbangan pH, mendukung aktivitas senyawa antimikroba alami, mengurangi masuknya air berlebihan, serta memfasilitasi proses pembersihan alami telinga. Dengan memahami fungsi biologis minyak serumen, kita dapat menyadari bahwa serumen bukan sekadar kotoran, melainkan bagian dari mekanisme perlindungan tubuh yang sangat canggih. Menjaga keseimbangan serumen dan menghindari pembersihan yang berlebihan merupakan langkah sederhana namun penting untuk mempertahankan kesehatan telinga dan kualitas pendengaran dalam jangka panjang.